Jadi tuh orang-orang tuh ngiranya tuh gue tuh review film, terus karena mungkin reviewnya lumayan, terus ada orang nge-hire gue. Padahal enggak! Enggak, gue tuh filmmaker dulu baru jadi reviewer. Pantes Gandhi milihnya dia ya, karena soul TikToknya lebih dapet gitu kan. Iya, Secara Gandhi konten creator TikTok, lu konten creator Iya, TikTok. ketemunya emang di TikTok tuh. I see. Oh, iya. Nah, kalau ada setannya ada efeknya. Bener tuh. Tapi produser yang nawarin lu film pertama itu, tahu lu sebagai movie reviewer? Enggak, dulu tuh gue sempet magang. Santai bisa nggak? Santai. Bisa santai nggak? Selamat datang kembali di Inframe Bincang-Bincang bersama para pelaku sinema. Hari ini kita kedatangan teman-teman dari film Lampir. Yang kalau kita baca di Twitter, international title-nya Attach. Oh iya, baru tahu tuh. Gimana sih kan ada saudaranya kan? Orang di Twitter pada bercanda, Lampir ini Attach. Di sebelah saya sudah ada G Pamungkas. Yes. Ada Ardina Rasti juga. Udah lama nggak kelihatan di film ya? Iya, sudah 7 tahun. 7 tahun, comeback setelah 7 tahun. Dan juga ada Kenny Gulardi. Halo semuanya. Kenny Gulardi. Gulardi. Khusus cukur rambut demi info. Dari tadi Kayaknya tipe-tipe cowok yang berkumis agar tampak lebih dewasa. Kalau nggak jadi kayak bocah gitu ya. Oh iya bener tuh, ya lu ada kumis sekarang. dari dulu gue bewokan Demi Inframe luar biasa sinematik. Jadi seni. kita kenalan dulu sama, kalau sama G udah kenal lah ya, sama Rasti juga harusnya udah kenal. Kenny nih, Kenny film kedua ya kan? Film kedua kok. Selama ini lo lebih banyak di iklan brand. Dia yang ngerjain series iklan, brand, terus ya beberapa project-project komersil lainnya sih. Oke, terus kemarin film pertama Perjamuan Iblis. Perjamuan Iblis. Sekarang Lampir. Lampir. Kenapa harus horor, dari horor ke horor nih? Ya karena dapat tawaran itu sebenarnya. Oh iya, jadi lebih ke menyambung hidup aja ya. Demand-nya untuk sekarang karena demand-nya banyak banget horor, jadinya produser nawarinnya ke situ. Oke, tapi kalau dari yang series-series yang lu bikin selama ini apa genrenya sebenarnya? Romcom. Tapi romcom di bioskop jarang ya. Nice. Oke, terus jadi ini film kedua. Film kedua. Ikut nulis juga? Kebetulan nulis juga. Ikut nulis juga. Ide ceritanya dari siapa? Barengan tuh sama Gandhi waktu itu. Oke. Jadi Gandhi waktu itu ketemu sama Gandhi. terus Gandhi dia- Fernando salah satu produsernya ya? Iya, Gandhi Fernando produser. Ketemu sama Gandhi. Dia udah ada judulnya waktu itu sebelumnya. Judulnya, Bukan Lampir? Udah Lampir judulnya. Udah Lampir. Judulnya udah Lampir, cuman waktu itu masih mentah. Tentang permainan kematian, cuman belum Lampirnya ini belum terbentuk sosoknya lah. Oke. Jadi kayak Lampir kalau diganti kayak kuntilanak tuh masih jalannya ceritanya gitu. I see. Sampai akhirnya ketika itu gue nyari-nyari tentang si Lampir ini gitu. Dan ketika pas nyari-nyari di Google itu cukup menarik ya. Lampirnya ternyata urban legend di mana nih seorang wanita yang pengen jadi wanita paling cantik gitu. Dan untuk melakukan itu dia melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan pria yang dicintai. Nah, format itu tuh kayak kalau diimplementasikan ke horor tuh bisa banget gitu. Mak Lampir itu kan, itu urban legend dari daerah mana sih Mak Lampir itu sebenarnya? Yang itunya gue lupa tuh. Iya, sempet Dalam kayak banget gitu. ya risetnya Risetnya ternyata cukup ya. dalam itu emang sampai situ aja sih. Oke, ini pure horor pertama ya. Maksudnya lu main Ghostwriter, Pelukis Hantu kan horor komedi lah. Ini horor beneran. Tapi lu nya kebagian porsi komedi nggak di sini? Ada nggak ikut komedi? Tipis banget ya. Tipis banget lah. Yang mana? Hah? Enggak kayaknya enggak Kayaknya nggak ada deh. Ada yang di awal tuh. Yang di Oh mana? di awal sebelum awal. ketegangannya bermula. Sebelum babak kedua masuk. Asik. Oh, Sebelum babak kedua masuk. Sebenarnya bukan komedi, kayaknya lebih cheerful and fun. Iya nggak sih? Ada di panti. Ngaku Ah, aja. iya, yang mandi, Ngaku iya, aja iya, deh. yang Ngaku aja mandi, deh. yang mandi ya. Ngaku aja deh. Tapi gimana pengalaman syuting horor pertama? Gue liat tadi trailer kayaknya cukup intens juga lo ya. Maksudnya peran beban di lu nya lumayan intens juga ya kayaknya. Capek ya? Karena kan gue pernah berada di film dimana gue jadi setan. Iya. Itu tuh gampang banget. Iya. Kayak gue cuma diem. Depannya gitu. Nah sekarang kebalikannya. Lalu yang kejadian, Capek banget. Capek. Pusing kalau teriak tuh pusing. Apalagi kalau nafas yang penting gitu tuh capek banget. Tapi menyenangkannya adalah di sini tuh biasanya kan kalau horor itu kan guanya sendiri tuh. Iya. Jadi gua ngeliat setan guanya sendiri gitu. Oke. Nah, ini nih
Rame-rame gitu. Jadi bisa main pingpong gitu enak sih. Maksudnya pingpong itu gua ini ya. Iya tahu bukan yang tenis meja bukan. Tahu saya Itu udah lama kerja. Gua takutnya di sini viewers infremnisti pada Rasti kenapa mau comeback lagi ke film setelah kemarin asik jadi ibu terus di TV juga, kok mau diajak balik lagi ke film? Kangen kali ya. Kangen banget. Bukan yang ribet ngurus anak ya kalau syuting panjang gitu ya? Karena udah bisa ditinggal. 2 tahunan udah lumayan ya? Udah bisa ditinggal. Walaupun proses syuting penuh dengan mompasi. Iya. Cuma kangen banget. Kangen Maksudnya syuting. pasti semua pelaku seni kalau udah agak Bener, udah ada lama ya. kangen. Terus gimana? Ceritain dong dikit, Rasti, film ini sebenarnya tentang apa sih? Filmnya sebenarnya pas ditawarin bukan untuk karakter yang aku mau nih sekarang ya, sebenarnya untuk perannya Hana Saraswati. I see. Oh, baru tahu. Iya. Pas aku baca, aku ngomong nih ke Gandhi, aku boleh nggak castingnya sebagai peranku yang ini? Tapi dari dulu aku emang gitu. Dari pertama kali aku syuting nih film Virgin, aku ditawarinnya perannya Laudia Cynthia Bella. Aku pinginnya peran aku yang Stella itu. Jadi gimana ya? Aku jelasinnya agak bingung sih, cuma pada Lebih saat aku dapat baca, feel-nya gitu ketika baca kayaknya. iya, ya. begitu I see. baca karakter ini aku bisa bayangin bajunya apa, Oke. orangnya gimana, ruangannya Oke. gimana, itu yang aku pingin sebenarnya. I see. Oke. Nah, ada beberapa scene di karakter aku ini yang kayaknya kalau aku yang mainin mungkin beda dengan orang lain mainin. Gitu aja sih sebenarnya. Oke. Dan akhirnya kata Gandhi, ya udah kamu ketemu sutradaranya, kamu casting dulu gitu. I see. Dan aku tuh pecinta casting sebenarnya. Pecinta casting. Iya. Dulu kalau kenal almarhum Mas Sakti, itu dia tahu betapa aku jam 12, jam 1 mau aku lagi syuting, ada casting, ada ini, aku datang tuh cuma karena nikmat aja nyobain karakter. Orang mau seneng syuting ya? Dia seneng casting. Aku seneng casting. Orang sedang diterima, dia sedang casting. Mau diterima mau enggak? Karena pada saat nggak diterima, aku jadi bisa nonton, oh dia dipilih karena itu gitu. Menarik. Jadi ini ceritanya tentang ada pasangan priwet jadi di sebuah villa gitu. menceritakan tentang Angga dan Wendy, sepasang calon suami istri yang mengadakan private bersama sahabat-sahabatnya di sebuah villa kemegahan dan vintage gitu. Yang nggak pernah mereka sadar kalau villa yang mereka datangi itu adalah sebuah sarang seorang wanita yang berjelma sebagai seorang iblis bernama Lampir yang bertujuan menjadi wanita paling cantik dengan cara melakukan menumbalkan mereka semua dalam permainan kematian. Udah hafalin press release tadi. Udah gua hafalin. Gue nyetir tadi. Gue tulis dulu. Nanti kalau di bawah ini ada teksnya persis. Biar rapi John gitu ya kan. Sepatu demi infrared. Udah ada dari dulu. Sebelum nanya baru beli. Baru cukur. Dia lancar banget itu tadi. Nice, nice. Permainan. Tapi kayaknya sih vibe yang gue tangkap memang dia mah komedi lagi, kayak ngapain bikin horor Ya ya? emang sepanjang syuting dia komedi. Kelihatan itu vibe-nya dia soul komedi. Emang sinemanya tuh lebih sukanya ke sana kok. Lebih suka gue tuh lebih suka yang setelah nonton tuh orang tuh hatinya setelah nonton film gue tuh lebih ke hatinya penuh dibanding ketakutan gitu. Pengennya sih sesukanya sebenarnya gitu. Tapi sekarang sih tawaran datang tuh horor demi horor, dan gue juga nonton horor juga, tapi mencoba ke genre lain dan juga lumayan menikmati juga gitu. Apa yang lo nikmatin dari mendirect horor? Awal karena waktu itu lebih pengalaman impresnya di film pertama ya, karena sejauh ini kan bikin filmnya drama komedi gitu-gitu ya, sampai akhirnya ditawarin film horor yang, dan itu debut film pertama itu tricky banget sebenarnya, debut film pertama terus horor, karena horor itu kan berkaitan sama teknis. Nah, sedangkan Jam Terbang Ogut tuh masih Demi infrared. Ogut. Pelajari Ogut. Iya, setipis tisu. Doski emang gitu, Doski. Iya, enggak. Nah, itu tuh kayak learning by doing gitu, kayak baru tahu tuh, oh kalau bikin film action tuh harus ada fighting coach-nya. Oh kalau ada scene setan tuh minimal 5 jam ngerjainnya. Oh kalau make up itu jelek ini dikit sedikit ternyata retake-nya sejam kemudian, kayak gitu-gitu. Itu Karena riset make up iya, kayak kita ini kayak dicemongin doang, coba ganti lagi. Nah, jadi gitu. Itu bener-bener learning by doing yang kayaknya itu apa sih namanya, gambling yang gue ambil itu cukup ini juga menguntungkan buat gue juga, karena
di lain sisi jadi belajar juga bikin teknis yang Dan itu baru lu sadari ketika lu menjalani ya. Maksudnya apa challenge kayak gitu lu tidak prediksikan sebelumnya gitu. Iya. Pas jalanin baru yang wow. Wah, gue tuh nggak tahu ternyata the film pertama tuh kalau bikin scene setan itu praduga tuh kayak paling 2 jam doang ditarik ini. Ternyata enggak, ternyata minimal tuh 5 jam gitu, kayak ngambil kakinya dulu, ngambil ininya dulu buat membangun intensinya gitu. Itu benar-benar belajar banget sih di film horor ini gitu. Udah lah bang, udah 5 kali loh bang. Aku lagi gak enak badan bang. Tuh, udah. Naik lagi, turun lagi. Kalau kau serius mau nikah sama Naomi, ya silahkan. Minimal 1000 tamu lah. Apa nggak kebanyakan tamunya itu tulang? Kalau nggak sanggup kau rasa, ya nggak apa-apa. Masih ada kok yang sanggup dan mau melamar anakku. Juta terima beres. Mas Boris tinggal ikut ujian praktek aja. Ujiannya juga gampang. Nembak kaleng, split, sama paling jauh-jauhan ludah. Ayo coba latihan. Wow, ini mah bisa langsung jadi kopral. Bisa itu. Kita harus tutup sekarang, soalnya ada yang mati. Hah? Mati? Speakernya mati, jadi kita nggak bisa beroperasi dulu. Rusaknya parah, kayaknya freonnya kena deh. Itu mah parah, Bang. Kan? Iya parah kan? Iya, parah. Jadi banyak yang pelajaran baru yang lo berkat dari film pertama di sini lo udah lebih siap, udah lebih bisa explore ya. Iya, dan ini juga sih kok belajar banget kalau di drama tuh kita tuh tahu kalau story tuh is the king ya. Nah, buat di horror itu story yang king aja belum cukup kuat karena gue kan content creator juga tuh di TikTok, gue suka nontonin film juga. TikToker. TikToker disebutnya sekarang content creator pengennya. Content creator. Iya gitu. Pantes Gandhi milihnya dia ya karena soul TikToknya lebih dapet gitu kan. Secara Gandhi content creator TikTok, lu content creator Iya, TikTok. ketemunya mah di TikTok. I see. Oh, iya. Nah, kalau ada setannya ada efeknya. Bener tuh. Ya, tapi gue tau, lu tuh suka bikin konten review film juga kan? Iya, suka bikin konten review film pernah juga. lihat kok lu nge-review Gitu. film. Sekarang udah nggak bisa dong. Kalau lu udah bikin film, lu udah nggak bisa nge-review film orang dong. Itu Repot sebenarnya kan? ada cerita menarik juga tuh dari ini. Boleh semua ceritain tuh. sekarang? Dulu tuh, jadi tuh sebelum gue tuh konten nge-review dulu, baru bikin film dulu. Salah kebalik. Nge-review film dulu, baru ditawarin bikin film. Iya. Nah, jadi tuh orang-orang tuh ngiranya tuh gue tuh review film, terus karena mungkin reviewnya lumayan, terus ada orang nge-hire gue. Padahal enggak! Enggak, gue tuh filmmaker dulu baru jadi reviewer. Gitu. Jadi tuh orang-orang, emang bisa apa reviewer? Enggak! Gue setelah film. Gue ngerjain iklan-iklan dulu, jualan-jualan, pernah ngerjain juga wedding-weddingan, pernah juga, ya ampun. Dan orang tuh ngomongnya gitu. Bisa apa reviewer film? Hei netizen, mana kameranya? Iya, sebel banget gitu. Bener kan ada enggak. Gitu, jadi tuh pas apa namanya tuh Kan feeling gue mah nggak salah gue kalau karena saya pelawak ya profesi utamanya. Jadi kalau lihat orang ini mah komedi ini anak kenapa jadi ngedirect 2 film horor? terus pas lagi nge-review film itu kok tiba-tiba ada tawaran bikin film panjang tuh kayak Too Good To Be True aja. Maksudnya karena kan anak di kampus kan kayak nggak ada tuh baru lulus tahun 2 tahun langsung bikin film Lu panjang. kuliah apa? IKJ di penyutradaraan. Oh anak IKJ. aja. Aduh salah ngomong kayaknya. Gak perlu dibongkar kayak gitu. Iya gitu, kayaknya nggak ada kan, baru setahun 2 tahun langsung jadi sutradara gitu kan. Nah gue juga kayaknya kepikiran lah bakal tiba-tiba. Tapi produser yang nawarin lu film pertama itu, tahu lu sebagai movie reviewer? Enggak, dulu tuh gue sempet magang. Santai bisa nggak? Santai. Bisa santai nggak? Demi infre. Gue masih jet lag nih. Udah jet lag dibentak-bentak aja.
Maaf ya, inframe sobat inframe. Apa sih? Investi. Inframe Jadi dia taunya lu apa? Dia taunya lu apa? Karena waktu itu magang kok. Dia lebih ringan. Magang Dayu gitu. Magang kok. Kayak lagi tengah-tengah ngomong diturunin tuh. Habis gitu emang. Enggak bercanda Ken, bercanda Iya, gua. saya juga Naik bercanda, lagi Bang. Bang, bicara. Marah-marah aja marah-marah. Iya gitu tadi. Kan lebih clickbait. Buat gue bikin teaser tuh lebih enak kalau lu marah-marah. Oh, deh. Kalau gue marah-marah. Jadi produser itu ngelihat lu bikin apa tadi film pendek. Bukan om, kok om lagi sorry. Oh maaf ya kok. Om. Kenapa kebalik-balik ya? Jadi waktu itu tuh sempat magang di PH tersebut gitu. Oh, magang di PH tersebut jadi apa? Sebenarnya agak unik Jadi juga. movie reviewer in house. Enggak. Jadi, ini sumpah ini unik banget. Jadi ini waktu magang jadi ini lucu banget. Jadi penulis animasi Batak. Jadi itu Penulis animasi Batak. Animasi Batak. benar. Jadi tuh waktu itu PH-nya itu PH-nya kan punya orang Batak. Jadi tuh dia pengen mengembangkan daerahnya gitu. Terus bikin YouTube kayak kok bisa gitu kalau tahu animasi gitu. Tapi pakai Enggak, lu doang yang tahu kayaknya. orang pasti nggak tahu kok bisa sih. Kayak animasi edukasi yang di YouTube gitu. Oke. Tapi bahasa Batak dan menjelaskan orang-orang Batak gitu. Lu Batak? Jakarta. Kan ada Google. Tinggal tulis-tulis kan gitu. That's why ya kan. Nah kebetulan waktu itu emang kayaknya udah jalan Tuhan juga kok. Jadi tuh gue sempet pengen magang di PH-PH yang gede-gede banget yang you name it gitu. Itu nggak ada yang keterima. Sampai akhirnya bisa magang di Pink Pictures yang dimana PH-nya mungkin emang nggak terlalu besar. Cuman di PH yang nggak terlalu besar tuh bisa langsung intat sama yang punya. Sampai akhirnya bisa ngobrol langsung. Kemudian dikasih kepercayaan buat bikin pertama tuh dari magang bikin cerita Batak, akhirnya dikasih kesempatan jadi sutradara bikin series gitu awal-awal. Series Batak. Enggak ada Batak sih tapi dikit doang gitu. Baru layar lebar. Enggak, habis itu panjang juga perjalanan Belum, tuh. masih panjang nih perjalanan. Berapa lama nih kalau kira-kira nih perjalanan nih? Iya, terus habis itu karena pancingan itu tuh langsung banyak ada beberapa dari perusahaan-perusahaan digital lainnya nawarin ke gue gitu. Perjalanan dari situ. Mungkin Jadi bikinan lu bagus. alhamdulillah lumayan. Tadi puji Itu Tuhan sampai ini agama lu apa sih? Jadi itu perjalanannya dari itu sampai ke film. Sampai ke film gitu. Tapi sebenarnya Kenapa lu ikut wawancara ini? Karena gue sebenarnya di sini gue sebagai talent makanya gue pakai lampir. iya. Enggak sebenarnya si Pagus juga kan Pagus tuh produser gue itu sempet janjiin juga waktu pertama kali bikin series. Enggak sebenarnya sih kayak gue sih nggak percaya amat gitu. Waktu lagi tumpengan itu dia bilang ngerangkul gue dengan tangan kanannya waktu itu. Seraya berkata kayak Kenny, film panjang pertama kamu bakal sama Pink Pictures. Oke. Saat itu gue baru 20 tahun kayak nggak percaya. Masih kuliah. Baru banget lulus, nggak tahu apa-apa tentang dunia ini. 20 udah lulus sih? Hah? Udah pintar. Kuliah apaan? S1 apa? Enggak, gue D3. Oh, D3. Dan lulus gitu tahun 2020 akhir. Gitu. Nah, itu nggak percaya lah sampai dikasih kesempatan dan akhirnya bikin juga di beberapa di luar itu mungkin dia kayaknya anaknya lumayan nih. Akhirnya gue pengen menuntaskan janji gue. Dia dari sudut pandang gue yang nggak tahu Pagus ya. Gitu. Dan Pagus mungkin emang beneran sayang sama saya. Terima kasih Pagus, I love you. Gitu. Dan itu tuh kebetulan banget pas lagi nge-review film ditawarinnya. Jadi tuh sebenarnya kalau gue tahu gue bakal bikin film sebelum jadi review film, gue nggak bakal jadi review film karena jadinya nggak enak. Karena lu udah karir review film lu udah berhenti berarti. Enggak, masih jalan kok soalnya endorse masih ada. Tapi lu udah mulai bikin film sendiri kan jadi susah kan? Nah itu bias kok, bener bias itu. Awalnya kan sorry ngegas gue emang. Udah masuk ke menit ke 8 berapa ini udah biasa sih. Biar hilang jet lag-nya. Iya. Biasa tuh karena dia dikenal sama filmmakernya kan. Betul. Awalnya kan kayak tebar-tebar aja, wah sama sini gitu-gitu karena sempat gue tuh suka nonton konten MLI kan yang si Muslim debat kusir gitu. Nah, itu kayaknya wah ini kalau marah-marah gini diimplementasikan ke film kayaknya lucu juga nih. Nah, gitu. Ini marah-marah film gitu. Enggak roasting lucu-lucu gitu. Gitu. Nah, tapi kan posisinya sebenarnya bukan Jadi nggak enak. Bukan bias pribadi lu nya sih menurut gua, persepsi publik kayak kalau lu jadi bikin film lu jadi ntar di kalau lu ngomenin film orang, iya deh film lu kayak film lu bagus aja itu kan. Itu
susahnya kayak gitu kan. Benar, itu dan itu tuh udah terjadi juga kemarin sih. Gue tuh udah nungguin pasti bakal ada satu orang yang benci banget sama gue yang bilang film lu juga sampah kayak gitu. Ada, benar. Ada emang gue udah nungguin terima kasih tapi nonton gak sih? Tinggal dibalas sama dia gitu. Jangan-jangan nggak nonton. Enggak, tapi emang ada yang nonton, emang ada yang nggak suka juga gitu sih. Tapi lu nggak apa-apa. Lu bagaimana cara lu menghadapi kritik? Dulu tuh karena gue pikir kayak kan mereka semua kan bikin film kan harus berlapang dada dengan kritikan orang gitu kan. Tapi pas terjadi sama gue tuh, ternyata gini rasanya. Ada ini ya kok, ada Sakit hati? Bukan sakit hati, kayak dalam diri tuh kayak agak denial gitu. Kayak ada perasaan denial kayak enggak kayak gini. Itu mah selera lu aja gitu. Sampai akhirnya kayak bisa lu gue kayak emang beneran ada yang nggak suka, emang beneran ada yang suka gitu. Sekarang udah legowo. Udah itu sempat sepersekian detik mikir gini kok. Kayaknya jadi konten reviewer tidak terlalu buruk. Bisa jadi filmmaker Iya, kayaknya lebih gampang, nggak harus mikirin ini harus begini. Tapi itu langsung terbantahkan gitu. Karena gue lebih cinta bikin film daripada ngomongin filmnya gitu. Jadi kalau ini yang menyebabkan lo akhirnya jadi reviewer kritik sekarang. Enggak. reviewer kritik. Gimana reviewer kritik di review? Kritik film. Kritik film di review. Jadi dari kritik film dibilang enggak gitu John gitu. Berarti kalau lampir nanti dikritik udah biasa. Banget. Bahkan kemarin tuh gue sempat bacain kompilasi komentar orang-orang yang benci sama yang ngata-ngatain filmnya gitu buat jadiin konten. Film lampir. Perjamuan Iblis sebelumnya di film sebelumnya. Kayaknya lampir gue bakal gue baca-bacain gitu soalnya seru gitu. Oke. Pasti makin lama makin jauh duduknya tuh kayaknya kalau bisa geser. Ganti pertanyaan kali. Takut dimarahin. Dia takut dimarahin. Udah nggak tahan banget gitu. Antagonis banget saya kesana. Kayak gimana kerja sama dia? Tuh maksud gue emang orang kayak gini bisa serius ya? Pokoknya waktu aku pas gak dibilang casting pasti ya gitu. Soalnya sutradaranya nggak tahu lo gitu kan. Oh gitu, iya. Kejauhan angkatannya itu. Bohong, gue tahu. Iya, nggak tahu. Angkatan kita sama angkatan kalau nggak mungkin. Kalau millennials nggak mungkin nggak tahu Ardina Rasti nggak mungkin. Lu lahir tahun berapa lu? 98 kok. Oh Beda iya. gue 9 tahun. Awalnya gue manggil dia tuh Pak. Aku juga sampai Iya, sekarang sebenarnya manggilnya manggil Pak. Pak. Padahal paling muda dia kasih gua. Itu kan respect sutradara. Iya, aku sampai sekarang manggilnya pakaian kan, selalu pakaian. Terima kasih Kak Raski. Mas Kenny G. Gulardi. Nice. Demi in frame. Nice. Dia nggak selucu ini sih waktu selama syuting. Kalau syuting nggak begini orang. Serius. Oh gimana ya kalau serius? Kita semua hari ini mau syuting ya. Iya. Serius. Gitu. Gue tuh kalau ngomong ke Thailand gue bisikin pelan-pelan. Lu harus kayak gini gitu. Enggak ini bohong aja gue. Dia lebih serius ya Nggak, gue nggak tahu gimana caranya sutradara kayak gini tapi kayak nggak ada wibawanya gitu. Tapi ini kayak gimana ya? Kalau Di pas lagi lokasi itu gimana gitu? Pas lagi syuting itu dia gara-gara banyak pikiran, jadi dia serius. Karena dia stres. Jarang banget Bercanda. jarang banget di kursi sutradara dia jarang banget. jarang. Itu yang bener-bener Lebih sering di turun PU. lapangan. Bikin kopi ya dari siapa dong? Oh, ada cerita lucu juga nanti sebenarnya. Jadi di satu pekerjaan itu cuma ada satu orang yang nggak kerja sama sekali. Oh gitu. Gimana maksudnya? Telco kita. Kenapa telkonya nggak kerja? Iya. Talent koordinator by the way. Talent koordinator. Kenapa nggak kerja? Ya dia biasanya kan harus nyiapin kopi buat Betul. talent. Ini enggak, dia minta kopi ke talent / produsernya. Ini produsernya. Enggak, saya kan sutradara. Siapa tahu merangkap produser. Nice banget loh. Mau kopi gitu. Telkonya kolokan. Rasti pengen apa gemblong? Rasti mau gemblong. Ya lo cari, bukan Rasti mau gemblong. Iya. Akhirnya sih beliin gemblong. Ada yang telkonya. Kebetulan syutingnya di Mega Mendung ya. Iya, saya hafal banget lokasi itu. Nice. Pas ngeliat ada pisau-pisau, kok di Javu nih. Kayak pernah lihat di film Nice. apa gitu. Oke, Gitu. berarti proses syutingnya kalau ketemu saudara begini menyenangkan lah ya. Menyenangkan. Kok lu yang jawab? Soalnya emang menyenangkan. Kan gua minta testi, kenapa Oh, lu yang iya. jawab? Biar sama ngomongnya. Nggak, maksud gue lu kan udah ketemu berbagai sutradara dengan berbagai jam terbang. Iya. Dari mulai sutradara baru sampai sutradara senior udah pernah. Nah sekarang ketemu sutradara yang relatif baru kayak Kenny gini gimana? Enak sama sih, Kenny gimana? enak. Kadang-kadang kan ada yang sutradara baru yang dia bakal ngalah banget sama, bahkan ada sutradara yang bisa kalah sama pemain, lu Oke. tahu kan itu kan. Ada juga sutradara yang nggak mau ngalah jadi Otoriter banget. Nah kayak itu
bisa Balance. itu bisa ngebalance di situ. Kayak misalkan gini, gue ada beberapa dialog yang pas gue liat, kayak gue ngasep nih, pas gue tanya Pak Ken, ini dialog ini yang repetitif itu loh, yang repetitif gitu. Dan dia langsung bilang, oke ini repetitif, pilihan lo apa? Pilihan gue begini Pak, gini. Enggak deh, gini aja, jalan tengahnya yang ini, gitu, lebih simple. Kayak gitu. Jadi gue ngerasa kayak itu banyak banget dialog-dialog yang kayak gitu yang gue ngerasa oke dari skrip ini kayaknya kurang bagus deh. Nah tapi pas gue bilang terus pakai ini bakal gue nemu yang lebih bagus lagi yang masih sejalan nih kayak gini aja di simplify. Artinya bisa didebat dan diskusikan dengan sehat lah ya. Iya bahkan Kita tuh banyak yang ngerubah. Yang kita ngobrol dulu, baru kita sampein ke Pak Ken, terus dia approve gitu. kayak ada ini kalau Pantes bro lu gitu gue sumpah bro. Alpata siapa kok? Jadi Ada lucunya nih kayak ini. dan ada satu nih mulutnya nggak dijaga nih. Dia tuh lagi ada satu scene di mana itu adalah satu scene Gandhi. Yang Gandhi lagi Scene produser. boleh ngomong nggak sih? Boleh. Yang dia lagi ngerokok nih. Gitu. Ngerokok kan cukup aneh karena Gandhi itu nggak ngerokok. Oke, jadi Dia harus cukup aneh. pura-pura ngerokok. Dia gini-gini gitu kayak. Terus cut. Terus dia jalan ke situ. Lu ngapain sih anjing kayak gitu kan dia. Produser dia anjing. Enggak, gua makan itu juga. Enggak, dia tuh udah sangat begitu. Kayak anjing lu ngapain sih gitu. Ini gue ceritanya mau ala ngerokoknya Jack Sparrow, nggak dapet, udah biasa aja, dia balik lagi. Gak ada hormat-hormatnya Anda sama produser ya? Enggak gitu kok. Hubungannya sama Gandhi tuh soalnya udah bro banget. Dia bahkan waktu saya lagi waktu gue lagi ngederek dia gitu, kayak Gan lu harus kayak gini, bacot lu. Udah sejalan gitu. Bacot lu, udah berapa sih film lu masuk bioskop? Iya, suka banding-bandingin karir nih orang. Ya gue masih kalah. Baru kemarin sore. Gimana ya? Iya. Karena gue udah bilang, Gan lu pemain, gue tau lu produser, tapi lu harus jadi pemain dan produser. Nah karena kalau dia jadi produser, dia bakal balik ke meja monitornya dia terus dengan logat ini I want blue cloud. Cosplay dia tiba-tiba. Ya filmnya Gandhi banyak tapi kan itu kan menang secara kuantitas ya. Secara kualitas gimana menurut lo? Masa lo kalah sama dia? Enggak dong. Bisa dipertanggungjawabkan sih bagian Iya itu. kan? Nice. Gue lagi muji sutradara lo kan. Bukan lagi menghina lo. Bareng sih tapi gue muji sutradara lo nih kan. Tapi ya gitu ya, mood filmnya gitu semuanya. Ya artinya kondusif lah ya. Kondusif. Syutingnya menyenangkan banget sih. Iya, ini trailernya udah ada teman-teman nih, kalau misalnya mau nonton boleh lihat trailernya lampir, kalau nggak mau nonton juga nggak apa-apa. Nonton dong. Itu kan ada scene-scene yang kalau gue lihat tuh kayak bukan di rumah itu ya. Di mana tuh kok? Dia ada nggak, maksudnya ada lokasi kayak ada bawah tanah apa segala Oh, itu. iya, Berarti iya. bukan syutingnya nggak 100% di situ ya? Enggak, itu sampai 90% di rumah itu, cuman di setnya aja kok. Oh di set. Bagus setnya berarti, bagus Nice, terima meyakinkan. terima kasih. Itu waktu syuting itu pas udah lama belum sih syutingnya? Kayak bulan apa ya? Kayak Agustus kayaknya kok. Oh Agustus tahun lumayan lama ya? kemarin. Iya. Artinya lu punya waktu banyak untuk post production, Lumayan. special effect apa CGI segala macam. Lumayan heavy CGI-nya. Lumayan heavy banget sih, Lumayan tapi heavy. nggak terlalu banget sih karena ada beberapa CGI yang tadinya tuh di skenario. CGI bukan CGI, Oh, iya. CGI. CGI yang di Lu skenario. mau CGI apa CGI? Salah satu deh. CGI. 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 Wes. CGI. CGI aja kenapa? Nah, di skenario tuh CGI-nya cukup complicated gitu. Pas di meetingin sama tim post-pro tuh lumayan heavy banget Kan bikinnya. lu sendiri yang nulis. Iya, makanya itu kan kita kan pas nulis skenario, waktu nulis kan Ngayal aja ya? Ngayal aja kan, meskipun gue tahu nih eksekusinya begini, cuman kita balikin dulu ke post pro-nya bisa apa enggak. Oke. Nah, sampai apa enggak waktunya kekejar apa enggak. Iya. Nah, bagian-bagian itunya. Nah, itu kita kompromiin gitu di by call sih waktu di lokasi. Waktu sebelumnya tuh masih kayak yakin-yakin, tapi pas udah di lokasi dengan segala macam hal yang terjadi gitu bisa dikomunikasikan dan diganti adegan yang lebih simpel gitu. Jadi Ada daripada beberapa- maksain tapi hasilnya nggak maksimal, Iya. mendingan di tone down dikit gitu. Takutnya gini, mendingan bikin yang 5 tapi hasilnya 5 daripada pengen 10 tapi hasilnya 5 gitu. Wih, filosofis ya. Iya. Itu kata yang di Lauren sih kok sebenarnya. Iya, dia ngomong gitu. Iya. Oh iya, dia ngomong gitu. Gue belum pernah dengerin. Ya udah kalau gitu berarti hasilnya lo happy. Lo udah lihat belum? Belum lihat gua. Oh belum lihat juga? Belum ya. Oh belum nonton. Tapi happy sama hasilnya. Happy sesuai dengan apa yang ada di skrip segala macamnya, nggak ada potong sing kayak cuma satu, tapi cerita tetap berjalan dengan cukup oke dan berjalan. Artinya ini target lo paling tidak setidak-tidaknya harusnya lebih baik dari film pertama, bener nggak?
Enggak juga. Kok parah banget. Enggak maksudnya. Oh, iya dong. Bener dong. Iya dong. Harus lebih bagus Pengennya dari iya, film cuman sebelumnya. emang kok Enes bisa juga menilai film sendiri tuh bisa juga kok. Lo enggak, maksudnya kan lo kan bikin horor. Sekarang horor lagi. Berarti kan paling enggak benchmarknya harus lebih bagus dari sebelumnya. Iya, gue sih berharap begitu. Cuman gue bias kalau bikin lihat karya pribadi gitu. Jadi Atau secara jumlah penonton deh. Kemarin berapa kemarin? kemarin 300.000 sekian. 300-an. Oke. Sekarang target Pengennya sih di atas 500.000 pengennya. Amin 500.000 ya. Kenapa nggak di atas sejuta? Kok lu cuma 500 ribu? Amin, di atas itu juga amin. Kita kan realistis aja dulu ya. Biar nggak sakit-sakit banget kalau jatuh gitu. Gimana sih? Berarti Rasti suka nonton horor nggak? Enggak. Oh nggak suka nonton takut horor? banget. Takut banget tapi ngejalanin proses ini gimana? Ngejalaninnya nggak apa-apa. Oh. Cuman nontonnya tuh aku pasti akan Gala premier gimana nanti? pasti akan banyak nutup kuping. Aku tuh kagetan. Oh nutup kuping, Iya, matanya terus- aman. Nonton Enggak, tetap. aku nggak bisa lihat darah. Nggak bisa darah. Heeh. Kalau lihat darah apa yang terjadi? Nge-trigger trauma aja. Oke, jadi kalau buru-buru merem. Iya. I see. Tapi kalau syutingnya kan aku tahu oh darahnya buatannya dari ini. Makanya anehnya kalau syuting itu tuh aku lihat dulu tuh ke Pas proses iya, pembuatannya. terus ini kental manis tuh kecap cobain. Jadi aku tahu di otakku mau dilumur-lumurin ini gitu. Menarik. Nggak suka ngeliat darah. Enggak, aku Tapi di film ini kan. Iya makanya tadi darahnya dicicip dulu. Iya, jadi di otak aku udah tahu. Cuma basically ya, aku dari berbagai film yang pernah aku ini kan kalau nggak salah ini kan film ke-18 kalau nggak salah ya. banget. Dari udah tua berarti ya, udah tua ya. Dari dulu. Udah ngalamin zaman seluloid juga gitu. Ini Virgin bro. ya nggak tahu masih pada TK kayaknya. Nontonnya Virgin. Oh, aku perawan. Gue aja nggak apa. Berarti lu nggak nonton kayaknya kok. Nonton. Tapi kalau nonton harus apa lagi? Karena dia katasin gitu. Itu Starvation kan? Nice. Liburan. Nah, ini salah satu lingkungan syuting paling sehat dan paling kekeluargaan buat aku. Dimana semuanya solid banget, deket banget. Jujur ya, aku tuh semenjak syuting Lampir aku ngefans banget sama G. Nice. Karena G tuh buat aku Mengayomi deh. jenius banget. Gila. Diajak ngobrol apapun enak, diajak bedah skenario enak. Aku bahkan ada scene yang buat aku scene paling penting aku. Sebelum aku tanya ke Kenny, aku nanya kira-kira kalau aku ngomong ke Kenny, aku rubah gini, enak gak ya gitu. Ya ingat gak sih kita yang ngobrol berdua. Yang scene final itu ya. Iya, jadi gitu enak banget dibuat dan aku juga jadinya enak ngasih masukan. Kayaknya kamu enak gini deh, atau scene lain pun kita kayaknya dia kalau diginiin enak kayak itu bisa ngobrol tanpa ada berasa. Maksudnya aku tuh cuma pengen brainstorming aja sebenarnya. Cuma kadang-kadang kalau ngomong sama orang yang salah tuh kayak lo sok tahu banget sih. Udah ngerasa ini ensemble udah ngerasa kayaknya ini film kita semua jadi udah tahu gitu. Oke di scene ini scene-nya dia nih, berarti gimana cara bikin dia bagus ya? Udah itu saling mancing-mancing. Iya, hal kecil kayak ada scene terakhir tuh scene aku sama G ya waktu itu ya. Semuanya udah bisa pulang dari jam 12 malam. Kita tuh sampai jam 6 pagi. Semuanya bela-belain nungguin kita biar selesainya bareng. Yang kayak gitu. Terus It's a rap. iya, jadi kita kadang-kadang ini scene pentingnya Jolin nih kita datang dengerin apa kayak gitu-gitu. Terus waktu itu Gandhi kitanya di belakang juga dengan iya. Itu jarang loh kayak gitu kan. Iya, sebagai Harus bersyukur. bersyukur banget kok sebagai sutradara juga sangat terbantu sih dengan talent-talent yang saling mengisi kok. Jadi nggak pengen gue yang paling hebat, gue yang paling enggak, satunya lagi ada yang timpang, mereka bakal bantuin. Nah, itu tuh sebagai sutradara kayak udah dibantuin, udah nggak apa-apa, itu bagus gitu. Terus Kenny juga terima banget, maksudnya kayak ada scene yang terakhir tuh aku rubahnya total sebenarnya kayak boleh nggak sih nih pandangan aku tuh nggak begini gitu, nggak jadi ke atas tapi ke bawah gitu. Aku nanya ke G bilang kayak oke. Repot nggak sih kan kalau talent banyak ngasih masukan gitu sebenarnya ada sisi yang aduh kenapa sih lu pada turutin skrip aja kalau gue pusing. Oh enggak, gue tuh emang orangnya sukanya komunikatif gitu, tipikalnya. Jadi itu menurut gue kalau film itu kan emang sebenarnya gue kurang setuju kalau ada film by. Gue lebih senang kalau directed by aja karena film itu kerja kolaboratif buat gue. Jadi pas dapat kan gue bisa nggak dengerin apa yang dia bilang. Kalau gue nggak struck ya gue nggak ikutin. Kalau gue struck, oke kita jalanin. Atau kalau dia nggak struck, gue nggak struck, kita cari jalan tengahnya gitu. Dan itu cukup membantu banget sih di lapangan kalau buat gue ya gitu. Cuma benar-benar vibes-nya tuh positif banget aja. Kita tahu satu sama lain nggak ada yang mau sikut-sikutan, nggak ada yang mau menang sendiri, nggak ada yang mau nonjol Artinya ada sendiri. trust yang besar ya.
Itu menyenangkan banget sih, makanya syutingnya tuh kayak nggak syuting film setan jadinya. Iya. Gitu, ketawa-tawa terus. Komedi banget sih. Enggak, tapi gue serius kok kalau di lokasi. Bener, serius kok. Emang gue menuduh lo senggak serius ya? Vibes-nya aja kayaknya. Nyurang mulu ya kalau lokasinya. Iya. Serius gitu. Makanya aku kaget nih sisi pakaian yang lain. Iya. Oke, dan ini tayang di hari pencoblosan ya. Nice, itu Jadi dia, biasanya Bro. film Indonesia tayang hari Kamis teman-teman, tapi jangan lupa film Lampir 14 Februari hari pencoblosan. Kita rame-rame ke bioskop setelah dari TPS. Iya. Nonton Lampir. Hari Valentine. Hari Valentine ajak pacar nonton Lampir. Karena kalau nonton Lampir, Kenny menjanjikan apa? Iya. Loh iya harus Udah dong. cerita itu. Iya harus dong. Kalau gue misalnya gue produsernya Oh, agak iya. lain, Oh, iya. gue menjanjikan ini akan jadi film yang lucu banget. Nah, Aduh, nggak pengen muluk-muluk. Gue bakal menjanjikan, aduh kayak capres. Kalau lu pasangan kekasih, lu pergi ke bioskop setelah nyoblos nonton Lampir, hubungan lu bakal makin dekat, percaya sama gue. Setelah nyoblos nonton Lampir. Iya mungkin kan kalau pas materi nyoblos- politik. Iya kalau nyoblos mungkin gue pilih ini berantem. Pas nonton Lampir lagi berantem lagi. Berantem setelah nonton Lampir jadi lebur lagi, Iya. Jon. Apa sih yang tadi Nice kita dream. coblos-coblosan berantem lebih baik kita. Jadi ada juga nih, setelah nonton Lampir pas tanggal 14 dapat apa coba jadi? Ada 18. Ada pantunnya bahkan. nyusahin diri sendiri. Iya, gimana tuh? Nyusahin diri sendiri. Iya, nyusahin diri sendiri. Kayak emang udah nyiapin kok. Oh iya. Ada. Gila, well prepared dia. Apa? Gimana? Oke, kita Oke. gimana? Iya, gua kasih lu waktu ini ya. Gua kasih lu waktu buat mikir. Ambil kertas dulu. Aduh. Baca. Nanti pantun habis ini. Ada vampir, tetenya tepos. Bukan. Aduh. Nonton Lampir abis itu nyoblos. Nice dream itu dia. Gue lagi mikir. Ada vampir tetenya Gue lagi mikir pos-pos apa ya? Pos. Oke. Seperti apa momen terburuk dalam hidupmu? agak berbahagia. Dari vampir tetenya tepos tiba-tiba momen terburuk dalam hidup. Nyokap menjanjikan gue jadi gini. Dulu itu kan gue kan nggak punya game. Gak punya game. Nggak punya game. Konsol. Gak punya konsol. Jadi itu gue tuh pakai Super Nintendo waktu SD Iya, baru. SNES. Terus abis itu teman-teman pas SD punya PlayStation 1. Gue tuh left out tuh. Gue yang pada situ cuma FOMO ya. Cuman kayak denger ya. Oh iya PS. Oh gitu-gitu. Gue denger aja waktu itu kelas 2 SD. Ya gue SD Atari misalnya. Atari. Terus gue ngomong sama nyokap, "Ma, gue pengen punya PS." Apaan kamu, orang kamu aja, maksudnya kamu aja matematika jelek, ini jelek, ngapain belajar gitu. Udah pengen punya PS gitu. Sampai akhirnya nyokap gini, ya deh gini aja deh. Nanti naik kelas 3 kamu sunat. Mau nggak gitu? Kamu nanti kelas 3 kamu sunat ya. Emang kalau disunat diapain? Ntar dipotong ininya, ntar gini-gini, terus ntar kamu mau apa aja bakal dikasih. Oh, mau. Akhirnya, biasanya tuh pada saat itu yang sunat itu kelas 5 SD. Ini masih kelas 3. Gue kelas 3. Sunat lah. Gue sunat lah. Sunat. Terus, Demi PS tuh. dibeliinnya PS2. cepot. Hah? Cepot? Ah, Hah? lu tau gak boneka wayang cepot yang merah itu? Oh iya, yang giginya nongol gitu. Gue dibeliin itu. Jadi gue kira bakal dibeliin PS, enggak, nyokap gue beliin cepot. Jadi ketika temen gue main, iya kita PS, gue di sebelah, main wayang, itu tuh aduh. Itu buruk sih. Buruk sih. Padahal anak SD itu kayak, gue udah minta oh PS. Terus setelah kejadian itu lu melihat ibu lu gimana tuh? Kenapa jadi makin dalam nih konfliknya? Aku ada pantun. Aduh, gue nyiapin juga dong. Ya harus gak sih? Mau beli buah pir tapi nggak ada. Cakep. Nonton film Lampir dijamin beda. Simpel. Nggak tepos-teposan. Yang ketiga pasti bombastis. Anjir. Apa hal yang menurutmu tidak bisa dimaafkan? Wah. Yang nggak bisa dimaafkan kekerasan. Oh, iya. Balance. Silence. Terutama pada perempuan dan anak. Setuju. Kayak kekerasan pada semuanya juga sih. Iya. Kekerasan pada laki-laki juga sih. Iya, tapi kalau sama perempuan dan anak lebih tidak Lebih- bisa lebih- melawan lebih balik. tidak kan? termaafkan. Mm-mm. Iya. Semoga lebih berat lagi pertanyaan.
Pantunnya dulu. mana? Aduh, nggak nyiapin gue. Lu kira gue nyiapin. Iya. Cakep. Panjang tuh kayaknya tuh. Apa yang kamu lakuin jika tiba-tiba kamu punya kekuatan untuk membaca pikiran orang lain selama seminggu? Gampang pertanyaannya curang. Apa yang bakal gue lakuin? Kalau bisa baca pikiran Gue orang mending sama- nggak mau lu, gue. Gue Iya. akan gue pakai kemampuan itu kalau gue bisa Iya, aku baca juga. pikiran Jadi- orang. Stres tau? Iya. Nggak mau gue. Stres lah. Aja gue kayak udah kepikiran 79 alasan gitu loh, kayak main Gue catur, mending nggak tahu. jadi pesulap. Oh, kalau gue bakal ikut super deal sih kayaknya. Soalnya jadi tahu tuh tirai 2 tuh isinya beneran apa enggak. Kalau gue Ikutan baca Born to be a pikir, Millionaire berkali-kali. Kok dia Iya, tahu gitu sih sih jawabannya kayaknya. nih? Oke. Kan membaca pikiran orang, kalau yang dibaca pikirannya hostnya belum tentu tahu Bahkan jawabannya. Yusuf ya di sini ya. ada hatinya tuh dihubungin. Itu membaca. Membaca hati. Beda. Nggak bisa ini baca Oke, baik pikiran. teman-teman, terima kasih sudah menyimak Inframe episode lampir yang kurang bermutu ini. Tapi filmnya tidak kurang bermutu dong. Filmnya seru dong. Seru ya. banget sih, kok parah sih. Oke, jadi terima kasih Kenny, terima kasih Dusty, terima kasih G. Jangan lupa teman-teman, film Lampir mulai tayang di bioskop tanggal 14 Februari ya. Terima kasih sudah menyimak Inframe, bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dah. Bye.